kuisnya akan ada ya, dan di akhir pertemuan ini, begitu ya. Nah, pada pertemuan ini akan dibahas mengenai aplikasi aljabar linier pada jaringan listrik ya, jadi pada jaringan listrik. Nah, untuk memulai materi ini, tentu saja kita tidak akan terlepas dari hukum Ohm begitu ya, pada ilmu elektronika begitu ya. Jadi hukum Ohm itu bunyinya adalah tegangan listrik atau voltage pada suatu resistor itu sama dengan hasil kali arus listrik dengan hambatan atau daya tahan, ya resistance itu ya, atau dapat dinyatakan dalam rumus V sama dengan I kali R. Jadi di sini tegangan itu sama dengan arus dikalikan dengan hambatannya. Jadi ini volt, ini arus ya dalam ampere, kemudian hambatannya itu nanti dalam ohm. Nah, pada kasus kita yang tegangan itu kan diketahui ya, tegangan itu diketahui, tegangan arus listrik. Kemudian hambatan itu juga diketahui nanti. Yang akan kita tentukan adalah arus listrik ya, arus listrik yang mengalir pada suatu jaringan listrik itu. Kemudian nanti di sini akan kita aplikasikan aljabar linier, dalam hal ini adalah sistem persamaan linier dan penyelesaiannya untuk mencari arus listrik yang tidak diketahui begitu. Selain hukum Ohm, ada dua hukum lagi yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff yang pertama ini berbunyi jumlah arus listrik yang masuk pada suatu titik sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Nah, dapat diperhatikan apabila kita pandang titik yang ini, maka arus yang masuk ke titik ini adalah I1. Sedangkan arus yang keluar adalah I2 dan I3. Sehingga berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama, pada jaringan yang di titik ini diperoleh I1 itu sama dengan I2 ditambah I3. Kemudian hukum Kirchhoff yang kedua berbunyi jumlah dari tegangan pada suatu loop tertutup itu sama dengan total tegangan pada loop tersebut. Nah, nanti di sini akan terpengaruh arah ya. Jadi arah itu akan mempengaruhi bagaimana nanti tegangan naik dan tegangan turun pada suatu jaringan listrik. Di sini ada contohnya begitu ya. Di sini ada tegangan listrik di sini 6 volt, kemudian ada arus yang mengalir. Arus yang mengalir, kemudian di sini ada hambatannya yang bernilai 3 ohm. Jadi R-nya di sini adalah 3 ohm. Pada jaringan listrik ini ingin diketahui arus listrik I yang mengalir pada rangkaian listrik seperti ini. Nah, sebetulnya ini langsung aja sebetulnya pakai rumus tadi ya. Jadi V sama dengan I dikali R, artinya tegangan itu sama dengan arus listrik dikalikan dengan hambatannya. Berarti di sini tegangannya adalah 6 volt, itu sama dengan arus yang mengalir dikalikan dengan hambatannya di sini 3 ohm. Ya, ini dengan mudah dapat kita ketahui bahwa arus yang mengalir pada rangkaian di sini ini adalah 2 ampere ya. Jadi di sini 2 ampere. Oke. Selanjutnya untuk yang di sini ya, kalau yang tadi itu kan masih yang sederhana sekali pada satu loop tertutup. Ini loop tertutup. Kemudian kalau yang ini ada 3 loop tertutup. Yang pertama ini adalah yang di sebelah kiri, yang kedua ini adalah yang sebelah kanan, yang ketiga ini adalah keseluruhan gini ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini sangat perlu diperhatikan untuk arahnya gitu ya. Jadi arahnya. Kenapa? Untuk pada titik A yang pertama di sini, pada titik A di sini, arus yang masuk ke titik A itu I berapa saja ya? Arus yang masuk di titik A ini I berapa? I1 dan I2, Bu. I1 dan I2. Untuk yang keluarnya? I3. I3. Ya, berarti berdasarkan hukum Kirchhoff ya, yang pertama tadi di sini, bahwa jumlah arus listrik yang masuk pada suatu titik sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut, gitu ya. Jadi di sini dapat suatu persamaan linier bahwa I1 ditambah I2 sama dengan I3. Selanjutnya kita perhatikan titik yang kedua, di sini adalah titik B. Pada titik B, arus yang masuk adalah yang mana?
titik D. I3. I3 ya, sedangkan yang keluar adalah I1 dan I2. I1 dan I2. I1 dan I2. Oke, berarti persamaannya sama ya. Jadi I3 sama dengan I1 ditambah I2. Ya, biasanya kan kita tuliskan seperti ini ya. Nanti ruas kanannya itu kan berupa konstanta. Berarti berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama, kita memperoleh persamaan, satu persamaan linier yaitu I1 ditambah I2 itu dikurangi dengan I3 itu sama dengan 0. Nah, kemudian ini baru kita menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama. Untuk hukum Kirchhoff yang kedua itu adalah kita memperhatikan masing-masing loop ini ya. Tadi di sini adalah 3 loop tertutup. Kita perhatikan dulu untuk yang di sebelah kiri ini ya. Jadi di sini ada tegangan yang naik, ada tekanan yang penurunan tegangan gitu ya. Penurunan kenaikan tegangan ini dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi ya, tolong diperhatikan di sini ya. Jadi untuk yang di sini left inside loop ini adalah yang ini, yang sebelah kiri ini. Pada di sini untuk yang tegangan yang naik dari sini ya, berarti kan ya di sini untuk yang di sini ini adalah 50. Untuk I1 dan I3 kenapa ini terjadi penurunan karena dia dari positif ke negatif. I1 dengan I3 ini dari positif ke negatif. Sehingga di sini adalah voltage drops-nya itu tadi ya. Jadi 50, kemudian untuk yang penurunan tegangan ini adalah 5I1 ditambah 20I3. Jadi 5I1, kenapa kok 5I1? Ingat kembali tadi hukum Ohm bahwa tegangan itu kan sama dengan arus listrik dikalikan dengan tegangan. Ya, jadi 5I1. Kemudian yang di sini adalah hambatannya di sini adalah 20 ohm ya, 20 ohm. Kemudian arus listriknya adalah I3. Ya, kenapa jadi negatif nanti ya? Karena dia mengalirnya itu dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi berdasarkan loop yang pertama ini, untuk loop yang sebelah kiri ini diperoleh nanti 50 itu sama dengan 5I1 ditambah dengan 20I3. Jadi seperti ini. Ya, jadi nanti tadi berdasarkan hukum Kirchhoff yang kedua ini nanti jumlahnya kan akan sama ya. Jadi 50 itu sama dengan 5I1 ditambah 20I3. Jadi seperti tadi. Jadi yang di sini yang perlu diperhatikan adalah arus tersebut mengalir dari kutub positif ke kutub negatif atau dari negatif ke positif. Kalau dari negatif ke positif kan dia jadi kenaikan tegangannya jadi nanti positif begitu ya. Selanjutnya untuk yang kedua ya, yang kedua di sini kita perhatikan arusnya itu adalah I2 ini hambatannya 10 berarti 10 I2. Kemudian yang I3 ini adalah 20 I3. Di sini tegangannya ada 30 volt. Berarti 30 volt ini kan arahnya dari negatif ke kutub positif ya. Berarti kan ada yang tadi yang di sini yang rise. Jadi kenaikan tegangan jadi 30 ditambah 10 I2. Ini adalah hambatan untuk arusnya I2, 10 I2 ditambah dengan 20 I3. Seperti ini ya. Jadi 30 volt ditambah 10 I2, kemudian ditambah lagi dengan 20 I3. Kemudian untuk yang tegangan turunnya tidak ada, karena di sini kan dari positif ke negatif ini tidak ada, harusnya mengalir ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami mungkin ya. Jadi penentuan ini nanti akan ada latihannya gitu ya, dikerjakan sendiri. Kemudian masih ada yang terakhir, ya untuk yang loop yang satu lagi ya, yang outside. Di sini untuk semuanya ya, 50. Oke, yang di luar yang di sini. Yang di luar di sini kita perhatikan 50 kemudian ditambah 30, yang di sini 10 I2, kemudian yang ini berlawanan arah berarti di sini di sebelah kanannya ada 5I1. Nah, ini seperti ini. Oke. Jadi di sini untuk yang outside ini 30, yang tadi ya 30, kemudian ditambah dengan 50 ini, ditambah dengan 10 I2, kemudian untuk yang voltage drops-nya itu adalah 5I1. Begitu ya. Nah, seperti ini. Sampai sini pertanyaan, bisa dilanjutkan? Tidak sulit ya? Oke, nanti kita lihat aja di ini ya, di
Oke, sebentar. Nah, sudah. Nah, jadi untuk yang ini sehingga kita akan dapat 4 persamaan di sini. Persamaan yang pertama yang tadi berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama yang menyatakan bahwa jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar pada suatu titik, dapatlah I1 plus I2 dikurangi I3 sama dengan 10. Kemudian persamaan yang kedua, ini 50 akan sama dengan 5I1 ditambah 20I3. Oke. Kemudian untuk yang di sebelah kanan, ini dapat 30 ya, 30 volt tadi kan, ditambah 10 I2 ditambah 20 I3 sama dengan 0. Kemudian yang ini 30 ditambah 50 ditambah 10 I2 sama dengan 5 I1. Saya lihat ada pertanyaan dari Faiz. Kalau misalkan rangkaiannya dipandang sebagai graf, ya kita biasanya memang ngelihat graf ya, apalagi tadi ada loop begitu kayak gitu kayaknya ngelihat graf, atau kalau di struktur aljabar yang begitu kan diagram komutatif begitu ya. Ya, mungkin bisa juga dapat dipandang sebagai graf. Kemudian kita analisa setiap subgraf siklik ya. Kemudian kita menggunakan rumus V sama dengan I kali R ya, kita menggunakan hukum Ohm. Kemudian kita gunakan hukum Kirchhoff, jadi kita analisa setiap titik. Selanjutnya kita lihat tegangan naik dan tegangan turun berdasarkan itu tadi, dia mengalirnya dari kutub positif ke kutub negatif atau sebaliknya. Jadi nanti ada seperti itu ya, Pak Is. Oke. Jadi seperti itu. Udah mudah ya, berarti ya dapat. Kemudian setelah dari sini kita akan dapatkan tadi persamaan linear, kemudian nanti kita akan selesaikan. Oke. Seperti ini. Nah, jadi dari yang pertama tadi, hukum Kirchhoff yang pertama ini ya, I1 ditambah I2 dikurangi I3 sama dengan 10. Kemudian yang kedua, 5I1 ditambah 20I3 sama dengan 50. Ini yang ini. 5I1 ditambah 20I3 sama dengan 50. Selanjutnya 10I2 ditambah 20I3 sama dengan negatif 30. Ini yang ini. Jadi yang konstanta kita letakkan di ruas kanan. Kemudian yang terakhir adalah 5I1, ini ya, 5I1 dikurangi dengan 10I2, ini sama dengan 80. Oke. Selanjutnya, ini dapat kita reduce ke menjadi 3 persamaan, seperti ini. Ya, jadi I1 ditambah I2 dikurang I3 sama dengan 0, itu tadi persamaan yang pertama. Kemudian 5I1 ditambah 20 I3 itu sama dengan 50. Kemudian yang ketiganya 10 I2 ditambah 20 I1 I3 ini dijumlahkan ini ya, sama dengan min 30. Oke, dari sini kita akan peroleh bahwa I6-nya itu adalah 6 ampere, kemudian I2-nya negatif 5, dan I3-nya sama dengan 1 ampere. Di sini kita perhatikan min 5 itu berarti kan arusnya ya, mengalirnya I2 itu berarti kan yang ini, begitu ya. Jadi dari A gitu ya menuju B. Dari A menuju B itu ada, itu maksudnya yang negatif itu menunjukkan arahnya. Jadi arahnya negatif berarti dia dari sini ke sini nanti arahnya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, kalau begitu. Maaf, Ibu. Ya. Yang untuk mencari outside loop-nya itu gimana, Bu? Bisa diulangi nggak? Outside itu berarti yang ketiga ya, yang keluar. Ini kan memang 50 volt tegangannya dan ini 30 volt. Kemudian kita lihat di sini dari negatif, ini kan negatif ya, negatif ke positif begini kan, ke sini ya. Negatif ke positif gitu kan begini. Nah, kita lihat arahnya. Untuk negatif ke positif di sini kita bertemu dengan 10I2. 10I2 berarti ada di sini, naik ya. Kalau misalnya untuk yang di sini nanti negatif. Voltage drop, tegangan turunnya, karena di sini ini kan arahnya berbalik arah. Jadi dia masuk ke voltage drop. Memang kalau misalnya ada jaringan listrik rangkaian listrik seperti ini lebih enak kalau kita datanya seperti ini. Jadi kita kita istilahnya arusnya kan mengalir dari negatif ke positif begitu ya.
Kemudian nanti yang di sini apabila berbalik arah, itu masuknya ke voltage drops, yaitu nanti 5I1. Seperti itu. Gimana, Dona? Oh iya, udah ada. Ya, gitu ya. Iya. Jadi kita melihatnya dari rangkaian gitu ya. Kenapa? Karena nanti pada saat di soal, ya mungkin sudah bisa disiapkan untuk kertasnya ya. Ya nggak apa-apa deh, 26 orang aja yang kuis gitu ya. Jadi untuk menambah nilai juga. Nah itu juga sebenarnya untuk UTS-nya mau di-share nggak ya? Tapi saya bingung nge-share-nya. Kalau misalnya itu kan nggak pakai nama gitu ya. Kalau ada mahasiswa kan, Bu share, oke kita share gampang aja gitu kan. Kita tunjukkan aja NPM-nya ya. Walaupun beberapa orang kan hafal gitu kan dengan NPM masing-masing. Tapi kalau di sini saya nggak punya nomor induk atau apa gitu. Nanti ya akan muncul di sertifikatnya gitu ya. Jadi apakah sudah siap untuk kuisnya? Silahkan dipersiapkan untuk kertas ya. Karena butuh coret-coretan gitu. Bu Fitri, ada waktu nggak? Ini saya barusan dari luar jadi kelewat ini penjelasan Bu Fitri. Iya. Silakan. Nggak, Iya, bukan Pak. maksudnya harus dikumpulkan sekarang atau mohon maaf gitu. Saya tadi baca slide-nya, kayaknya perlu waktu dulu tadi. Dibanding penjelasan dari Bu Fitri mungkin lebih cepat kali tadi ya. Oh Mohon iya. maaf Bu. Baik, nggak apa-apa. Minta waktu Jadi, kali Bu ya. Ini tadi saya terlewat bagian Bu Fitri menjelaskan. oh Ya, iya. insya Allah Baik. tetap dikerjakan kuisnya insya Allah. Gitu, Bu Iya. Fitri. Nah. Oke. Maunya sih tadi saya live gitu, Pak. Tadi udah live Oh challenge gitu, gitu. oh iya maaf. Iya Pengennya tadi sih pas gitu. lagi Iya, iya. Pengennya sih live challenge, pengennya sih gitu. Tapi nanti Oh ya ya udah, sewaktu. nggak apa-apa Bu. Ya saya mengikuti aja nggak apa-apa. Iya, Oke. terima kasih ya Pak ya. Iya siap. Ya, nanti yang menyusul ya mungkin nanti nilainya kan beda gitu ya. Mungkin saya masih tetap buka gitu, nggak pakai N. Oke. Saya minta waktu. Oke, Bu Kori ya. Oke, mungkin saya ulangi sedikit penjelasan yang di sini mungkin ya. Karena kan di sini ada di sini untuk latihannya, ini simpel juga gitu kan. Kita punya juga hanya 3 loop tertutup ya di sini. Kita ada 3 loop tertutup di sini. Kita perhatikan masing-masing titik mungkin ya. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya gitu nanti lebih mudah untuk menggambarnya kan gini nih. Saya perlu menulis. Oke. Nah, di sini ya, misalkan gini ya. Misalnya kalau nanti lebih mudah kalau misalnya I1-nya dijalankan di sini gitu ya, nggak masalah juga. Ini ya, I1 gitu. Nah, gitu ya. Kemudian yang di sini adalah I2. Yang di sini berarti I2. Saya agak susah ya nulisnya ya. Kemudian yang ke sini, ini kan berarti I3 gitu ya. Nah, di sini sama sih soalnya. Jadi soalnya itu adalah tentukan besarnya arus I1, I2, dan I3 pada jaringan listrik yang ini gitu ya. Jaringan atau rangkaian listrik lah ya. Nah, di sini kita punya tegangan itu ada 2 ya. Ada voltage-nya ada 8 volt sama 6 volt. Nah, kita bisa memperhatikan 2 titik. Kita bisa gambar di sini titik A. Kemudian yang di sini adalah titik B. Begitu. Titik A dan titik B. Pada titik A, kita punya persamaan apa ya? Untuk hukum Kirchhoff yang pertama. Untuk di titik A. Titik A itu kira-kira gimana nih? Titik A. Arus yang masuk. I3 sama dengan I1 tambah I2. Oke, iya. Jadi untuk yang masuk di sini adalah I3 gitu ya. I3 yang keluar, arus yang keluar adalah I1 dan I2. Sehingga dari sini itu kan kita peroleh I1 ditambah I2 sama dengan I3. Kayak gitu ya. Berapa nih? I1 ditambah I2 itu dikurangi dengan I3 sama dengan 0 gitu ya. Sama ya. Ini ya. Gak tahu ini kenapa sih. I3 sama dengan 0. Gitu. Gitu ya. Jadi arus yang masuk di titik A, kita pandang titik A dulu. Berarti I1 ditambah I2 dikurangi dengan I3 sama dengan 0. Selanjutnya kalau di titik B, itu kan sama saja sebenarnya kan ya. Jadi I1 ditambah I2 itu adalah arus yang masuk ke titik B. Selanjutnya yang keluar adalah I3. Benar nggak? Ya, yang masuk ke sini adalah I2.
dengan I1, kemudian yang I3. Berarti kan sama saja. I1 ditambah I2 dikurangi dengan I3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu adalah kita menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Kita pandang di loop yang pertama ini, yang di sini. Yang di sini. Berarti kan kita dari di sini ya, voltage raise-nya itu yang mana? 6. Ini 6. Kemudian untuk yang drop adalah 2I1 ditambah, oh yang ini juga yang dari negatif ke positif. Ini yang positif ini. Ini positif, berarti 2I2 ya. 6 ditambah 2I2 ini sama dengan 2I1. Ya, itu mungkin bisa dikerjakan. Kira-kira butuh berapa menit ya untuk mencapai I1-nya berapa gitu, I2-nya berapa, dan I3-nya berapa. Kira-kira gitu. Jadi ada 3 kasus ya. Jadi untuk yang di sini, ini yang pertama untuk yang left inside loop, right inside loop, sama yang outside. Yang outside-nya kita perhatikan dia nanti berjalannya dari kutub negatif ke kutub positif untuk mencari voltage raise. Kemudian yang sebaliknya itu adalah voltage drops. Jadi sama seperti ini ya, sama seperti yang tadi untuk yang di sini. Coretan saya ngikut lagi ya. Saya clear aja dulu ya. Nah, di sini kan sama. Jadi lebih mudah untuk didata. Jadi voltage rises-nya yang mana, voltage drops-nya yang mana saja, kemudian nanti kan dapat SPL. Seperti itu. Ya, ini terserah sih. Kira-kira selesai nggak? Misalnya saya sebenarnya kan karena materinya singkat aja gitu kan ya. Yang penting kan kita mengetahui bahwa aljabar linear itu khususnya SPL dan penyelesaiannya ini dapat digunakan untuk menentukan arus listrik pada suatu rangkaian listrik gitu kan, seperti itu. Nah, materinya hanya seperti ini saja. Kita hanya menggunakan hukum Ohm, kemudian hukum Kirchhoff yang pertama dan hukum Kirchhoff yang kedua. Selanjutnya, setelah dapat SPL, kita selesaikan sehingga dapatlah arus yang tidak diketahui. Nah, jadi contohnya dan apa namanya? Soalnya itu sebetulnya sama persis ya. Jadi memang kita punya 3 loop tertutup di sini ya. Jadi yang ini left inside, right inside, sama yang outside. Sama sih. Oke. Mau dikerjakan sekarang? Boleh? Boleh, Bu. Oke. Jadi ini dikerjakan, kemudian oh ya, kan ada materinya ya. Sebentar, saya akan share ininya dulu sebentar ya. Saya akan share untuk tempat mengumpulkannya gitu. Jadi di sini saya akan masuknya ke sini. Kenapa nama saya Dizzy gini ya? Enggak apa-apa lah. Saya masuk ke peserta ini ya. Sebentar. Nah, ini ada linknya. Nah, gitu. Apakah sudah terlihat? Sudah bisa dibuka untuk ininya? Sudah, Bu. Sudah. Jadi nanti di situ kan dapat ininya ya, dapat berarti yang dicari adalah berapakah I1, I2 dan I3. Tadi ada ada pertanyaan lagi, tadi ada 4 persamaan linier gitu kan. Berarti ada kemungkinan sistemnya tidak punya solusi dong. Dicari dulu ini ada solusinya. Kalau yang ini ada solusinya. Gitu. Sebetulnya gini, yang tadi 1 kan dari hukum Kirchhoff yang pertama gitu ya, yang 3-nya itu dari hukum Kirchhoff yang kedua, itu yang analisa subgraf siklik, subgraf namanya ya. Jadi loop ya, per loop itu ya, itu dari hukum Kirchhoff yang kedua. Oke, saya mau share ininya di sini. Kalau misalnya sudah bisa, maksudnya sudah ketemu berapakah nilainya, ini boleh di-share. Oke, tapi nanti jawabannya nggak saya share di sini ya, karena mungkin ada yang kalau misalnya yang mau
mau nyusul gitu ya, tapi kan nilainya nggak sama. Oke, ini belum ada yang respon. Jadi nanti kalau sudah ada yang respon, nanti akan muncul di sini. Oke, jadi nanti dapat ya, dapat apa namanya? Dari hukum Kirchhoff yang pertama, dianalisa dari per titik ya tadi ya, dianalisa per titik, walaupun dapatnya nanti persamaan yang sama, kemudian kita akan dapat 3 persamaan linier lagi dari yang hukum Kirchhoff kedua. Jadi kita analisa dari setiap loopnya. Jadi sebetulnya untuk lebih mudahnya kita itu mendata ya. Jadi tadi voltage raise sama yang drops. Jadi kalau yang raises itu yang dari yang negatif ke positif. Kalau yang drops itu dari yang sebaliknya. Jadi dari positif ke negatif. Setelah itu diselesaikan. Selesaikannya mau pakai eliminasi Gauss monggo, mau pakai yang lain juga tidak apa gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira untuk penyelesaian? Ya, di sini ada. Ya, gimana Donna? Bu, soalnya udah keluar belum sih? Soalnya kan yang tadi ada di slide yang di ini sih, yang sudah dibagikan di sini. Oke, kalau mau lihat slide nggak apa-apa. Jadi nanti yang item pool-nya saya sembunyikan. Soalnya yang ini. Ini mungkin saya stop share. Salah. Bukan stop share, tapi Sip. baik, ini saya lanjutkan untuk ininya, perekamannya sebagai bukti bahwa ini benar-benar bukan saya yang menentukan. Jadi saya nggak akan menentukan Bu Retno kayaknya cocoknya di mengerjakan soalnya Prof. Indah deh. Nggak ada yang seperti itu ya. Jadi ini saya akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dapat. Ini adalah sequence-nya. Jadi dapat 83 ini. Oke, ini saya akan copy ya. Jadi saya sudah dapat ini sequence-nya. Oke, saya akan copy ke sini. Nah, udah dapat. Saya share ya. Saya nggak mengubah apapun di sini. Jadi yang dapat itulah ya nasibnya gitu ya. Oke, baik. Nah, di sini. Oke, saya sini ya dipindahkan ke sini. Oke. Ini. Nah, jadi inilah kelompoknya yang mengerjakan apa gitu. Jadi untuk yang sebentar ini saya ubah dulu ke sini ya. Oke. Jadi untuk aplikasi pada teori graf ini yang dikerjakan kelompok 8. Ada kelompok 8 di sini? Ada, Ibu. Ada Mas Arya. Oke, baik. Mengerjakan kelompok 8. Nanti soalnya bisa diklik di sini. Saya nggak akan tampilkan, nanti klik masing-masing aja ya, nanti pada shock lagi. Lihat ada soalnya yang banyak, ada yang cuma sedikit, misalkan kayak gitu. Ya, tapi walaupun yang sedikit itu tadi saya bilang dalam soalnya ya, pengembangan ke arah sana gitu ya. Kemudian untuk soal model ekonomi Leontief, ini adalah kasus ya, case study gitu ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ada yang hadir? Hadir, Bu. Kelompok 3 itu ini. Ya, kelompok 3. Ada nih ya. Tadi Anzar ya, Anzar tadi hadir ya. Sofian juga ya, Sofian juga dapat ini di model ekonomi Leontief. Kemudian kelompok 9 ini mengerjakan teori kriptosistem dengan operasi perkalian matriks bagian 1. Berarti digunakan apa namanya? Himpunan 9 bulat modulo 26. Kelompok 9 itu yang ini anggotanya. Apakah ada di sini? Tadi ada Ibu Nailul Izati kalau tidak salah hadir juga. Ya, jadi di sini ada kelompok 9 mengerjakan yang tugas dari KUH. Kemudian untuk yang ini, yang bagian kedua dari Pak Nurdin, ini sampai ke algoritma, ini dikerjakan ke algoritmanya nanti itu ya. Jadi yang digunakan di sini adalah himpunan bilang bulat modulo 25.
untuk kelompok 4. Kelompok 4 di sini adalah, ada yang hadir, Pak Denny Hamdani ya, Ibu Devi Eka Wardani, kemudian Bu Ria, oke, Salsa ini, Salsa, Atifa, Nadia, dapat yang topik dari Pak Nurdin. Dia ada pemrograman juga. Tapi sampai algoritma begitu ya. Kalau misalnya sampai program ya alhamdulillah kan kalau dapat. Kemudian untuk model pengelolaan hutan ini dari Buniken, kelompok 2. Kelompok 2 Gusti Ayu dan kawan-kawannya, Bu Kori. Kemudian Bu Dita. Oke, mengerjakan soal pengelolaan hutan. Ini agak analisis. Kemudian untuk ruang vektor atas lapangan Hinda dari Prof. Indah, kelompok 1. Kelompok 1 ini anggotanya, ada Evi, ada Bu Anissa, Bu Konita, dan kawan-kawan. Ada apa namanya, Mas Andreas juga di sini ya. Faiz juga di sini. Faiz di kelompok 1 mengerjakan tugas dari Prof. Indah. Di sini mengenai kode linier. Nanti apa namanya, membuat kode linier. Kemudian untuk pertumbuhan populasi umur tertentu untuk kebetulan hewan, ini juga dari Buniken, kelompok 6. Kelompok 6 itu Bu Retno ya. Bu Retno, Akmal, kemudian ini Ibu Hardina ya. Kemudian untuk yang teori permainan dari Prof. Wamil, kelompok 10. Kelompok 10 berarti ini, Adona, Bu Noprisa, kemudian Anggita juga, dan kawan-kawan. Kemudian untuk kekuatan rank matrix, ini masalah dari Bu Yuni, proyek dari Bu Yuni, kelompok 7. Kelompok 7 itu, wah Pak Ibnu Hadi. Nah, untuk yang kelompok 7 ini Pak, dan kawan-kawan, ada Wenti, Astri, Bilal, Reza, dan Sri Nurhasana. Untuk kelompok 7 ini pengembangan penelitian banget ini. Tetapi materinya tuh ada, tapi materinya ada dalam bentuk buku teks, ada 3 buku begitu. Jadi pengembangan penelitian seperti yang kemarin Bu Yuni sampaikan dari sistem linier atas lapangan ke sistem linier atas ring kalau tidak salah, ya diganti seperti itu. Jadi pengembangannya bagaimana? Teori sistem matematika ya di sini. Kemudian untuk yang proyek ke-10, kelompok 5, ini agak diistimewakan, kelompok 5 ini kenapa? Karena materinya belum ada. Bu Siti Amiro, Bu Rosi, kemudian Pak Rian, Naflah, Azizatur Rahmah, Herfiana, Laila Karimatul Fadilin tadi ada ya kayaknya ya. Nah, ini untuk kelompok 10 ini diistimewakan presentasinya paling akhir, karena materinya baru akan disampaikan hari Senin. Baik, ini nanti akan saya sampaikan di vClass dan di grup juga. Nah, jadi ini saya stop